Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu. Saya mahasiswi IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah sejarah dakwah. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urut tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Kata sejarah, histori, dan tarikh telah mengandung arti khusus, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah secara etimologi atau lugatan berasal dari kata da'a, yada'u, dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Ajaran Islam periode Mekah yang didakwakan Rasulullah di awal kenabiannya. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumahnya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah bin Khuwailid, istri Rasulullah; Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah; Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah; Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah; dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah pada saat kecil. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surat 26 ayat 214-216 yang artinya, dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab.
Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain: yang pertama, Abu Dzar Al-Ghifari; yang kedua, Tufail bin Amr ad-Dausi; yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yathrib, Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang. Dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Di antaranya Abu Zabir Abdullah bin Amr, pemimpin kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Baitul Aqabah. Isi Baitul Aqabah tersebut merupakan pertanyaan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yathrib. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau Madinah. Faktor yang mendorong hijrah Nabi SAW ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yathrib. Karena yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqabah. Yang kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang Yathrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Saat itu mereka tampaknya datang untuk melakukan haji, tetapi sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk menjumpai Rasulullah SAW dan mengundang mereka agar pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah beserta para pengikut dan keluarganya, seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Adapun substansi dan strateginya ialah yang pertama, membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mereka dipersaudarakan dengan kaum Ansor secara ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dalam upaya menciptakan suasana tentram dan aman agar masyarakat Muslim yang dibina itu dapat terpelihara dan bertahan. Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam diri di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam melalui wahyu yang turun di kota Madinah, di mana sebagian besar berkaitan dengan pembinaan hukum Islam. Nabi Muhammad SAW dapat menetapkan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri, maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Yang kedua, cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 12. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Ali Imran ayat 10. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Fungsi mempelajari sejarah dakwah adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang kelima, untuk memupuk semangat perjuangan para dai.
Yang keenam, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalan sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosio-kultural baru. Dan yang terakhir, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Sekian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.